Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwidianti, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan mengajar untuk memenuhi tugas mata kuliah pengajaran berbicara. Tentu saja dalam praktek kali ini masih banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah lebih baiknya kita mengawali dengan berdoa bersama agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita lanjut materi, Ibu ingin mengecek presensi kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Bayu, Putri, Siva, alhamdulillah hadir semua. Nah, materi hari ini adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Tapi sebelum Ibu lanjut ke materi, pertemuan minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang pengertian teks eksposisi. Apakah ada yang masih ingat apa itu teks eksposisi? Silakan Bayu. Alhamdulillah benar. Putri, kita bahas sedikit tentang teks eksposisi. Teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan suatu paragraf atau kalimat yang bersifat mengajak dan berisi informasi yang ditulis secara singkat, padat, dan akurat. Materi kita hari ini yaitu struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama tesis, dan yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang atau kesimpulan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tesis? Tesis di sini itu merupakan bagian awal dari teks eksposisi yang berisi tentang prediksi atau dugaan dari penulis mengenai topik yang akan dibahas. Tapi di sini bukan hanya sekedar prediksi atau dugaan tanpa alasan. Jadi di tesis ini itu berisi tentang prediksi atau dugaan penulis dan diperkuat oleh fakta-fakta. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi itu berisi pendapat-pendapat tentang tesis yang telah diberikan. Dan yang kedua yaitu ketiga yaitu penegasan ulang atau kesimpulan. Jadi di penegasan ulang atau kesimpulan ini itu berisi tentang kesimpulan dari seluruh teks eksposisi yaitu tesis dan argumentasi. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, kaidah kebahasaan teks eksposisi juga ada 3. Yang pertama kalimat nominal, dan yang kedua kalimat verbal, dan yang terakhir konjungsi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kalimat nominal? Kalimat nominal ini merupakan kalimat yang predikatnya itu berupa kata benda atau nomina. Seperti contoh, HP kamu bagus sekali. Nah, kamu ini tuh termasuk predikat dan merupakan kata benda, persona tunggal atau kata ganti orang tunggal. Nah, kalimat verbal atau kalimat verbal. Kalimat verbal ini merupakan kalimat yang predikatnya tuh berupa kata kerja. Dalam kalimat verbal juga ada yang disebut dengan kalimat aktif.
dimaksud dengan kalimat aktif di sini? Kalimat aktif di sini itu merupakan kalimat yang subjeknya itu melakukan suatu tindakan. Dan kalimat aktif juga dibagi menjadi dua, yaitu aktif transitif dan aktif intransitif. Nah, kalimat aktif transitif ini itu kalimat yang predikatnya itu membutuhkan suatu objek. Jadi dalam kalimat aktif transitif itu harus ada objek. Dan biasanya predikat yang digunakan dalam kalimat aktif transitif itu menggunakan imbuhan seperti me dan memper. Contoh, kucing itu melompati pagar. Jadi kucingnya sebagai subjek, melompati itu sebagai predikat, dan pagarnya itu sebagai objek. Lanjut ke kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif di sini itu merupakan kalimat yang predikatnya tidak membutuhkan objek. Dan biasanya predikat dalam kalimat aktif intransitif ini tuh menggunakan imbuhan ber, ter, kean, dan beran. Contoh, adik bermain di tanah lapang. Adik sebagai subjek, bermain sebagai predikat, dan tanah lapang sebagai keterangan tempat. Lanjut dengan konjungsi. Konjungsi atau kata ganti. Konjungsi ini berfungsi untuk memperkuat pendapat dari argumentasi. Seperti contoh, tapi, namun, dan masih banyak lagi. Sedikit penjelasan tentang materi hari ini itu yaitu struktur dan kaidah pembahasan teks eksposisi. Apa ada yang bertanya? Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, di sini Ibu sudah menyiapkan contoh teks eksposisi yang berjudul olahraga bagi kesehatan tubuh. Ibu ingin kalian berdiskusi bersama kelompok masing-masing. Kelompoknya terserah yang berjumlah 5 anak. Sekarang Ibu langsung bagikan. Sekarang kalian silakan berdiskusi. Ibu beri waktu 15 menit untuk menentukan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks tersebut. Sudah ya? Sekarang silakan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Yang pertama silakan beri tepuk tangan. Dan sekarang kelompok yang kedua beri tepuk tangan. Nah, karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan berhubung waktu juga sudah habis, Ibu cukupkan di sini untuk materi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, Ibu punya tugas untuk kalian. Tugasnya mencari contoh teks eksposisi dan tentukan struktur serta kaidah kebahasaannya. Itu kelompok individu untuk pertemuan minggu depan. Baik, cukup sekian dari Ibu. Untuk mengakhiri, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.